Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya IKD Hari Giovanni Merta, nomor absen 8 dari kelas 12 RPL 3. Nah, semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi agama Hindu, yaitu yantra, mantra, dan tantra. Sebelumnya teman-teman di sini sudah tahu belum tentang yantra, mantra dan tantra? Mungkin kalau teman-teman sudah tahu bisa langsung skip aja ya. Tapi kalau buat teman-teman yang belum tahu, di sini aku bakal jelasin secara jelas dan singkat. Oke? Tanpa lama-lama, kita akan lihat hal apa yang akan kita bahas. Nah, jadi hal yang akan kita bahas di sini terdiri dari pendahuluan, pengertian, dan fungsi. Jadi langsung aja kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu ya. Oke. Dalam melaksanakan puja bakti kehadapan ide Sang Yang Widi, umat Hindu diberikan kebebasan untuk mewujudkan serada. Secara umum, bakti dapat dilakukan dalam bentuk yantra, tantra, mantra, dan yoga. Namun, disclaimer dulu ya, teman-teman. Kali ini yang akan kita bahas hanya yantra, tantra, dan mantra. Yoga tidak akan kita bahas kali ini. Oke. Tantra, yantra, dan mantra adalah tiga elemen kunci dalam praktik spiritual Hindu yang bekerja sama untuk pertumbuhan spiritual, pemurnian diri, dan pembebasan. Tantra adalah ajaran atau praktik yang luas untuk memperluas kesadaran dan mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi. Yantra adalah diagram atau simbol geometris sakral yang berfungsi sebagai titik fokus untuk memusatkan pikiran dan memvisualisasikan energi ilahi. Mantra adalah kata suci atau frasa yang diucapkan berulang kali untuk mensucikan pikiran dan menciptakan energi. Nah, jadi kita sekarang udah masuk di pengertian yantra. Jadi, yantra bukanlah hal magis, akan tetapi jalan atau teknik. Jadi, secara teknis, yantra berarti sebuah instrumen, alat, ataupun jimat mistik dengan mengikuti teknik-teknik dan instruksi tertentu. Secara umum, sebuah yantra adalah sebuah gambar khusus yang digurat pada lempengan logam baja, perak, tembaga, dan emas. Bahan yang digunakan pun cenderung yang bertahan lama agar tidak mudah hancur dari energi yang berlawanan. Media yang digunakan disucikan terlebih dahulu agar efektivitas dari yantra bisa didapatkan. Namun tentu perlu orang yang berkeahlian khusus dalam pengaktifannya. Berkeahlian khusus yang dimaksud ini seperti dalam Bali, dalam budaya Bali kita itu punya orang-orang pinter yang bisa mengerti tentang yantra, benda-benda yantra ini. Nah, bahan-bahan pembuatan yantra itu sendiri ada astagandha, campor, kesar, kasturi, korochan, candan, agar, dan hengel. Selanjutnya, nah, berikut merupakan bagian-bagian dari yantra. Buprista yantra. Buprista yantra merupakan yantra-yantra yang terbuat dari berbagai jenis bahan, dan nama yantra itu sendiri mengindikasikan bahan yang digunakan, yang mungkin bisa dibagi lagi seperti pembagian yantra yang dibuat timbul dengan diikuti oleh puja mantra, dan bija mantranya yantra yang hanya ditulis saja. Meruprista yantra. Yantra ini berbentuk seperti pegunungan karena dasarnya sangat besar, mengecil hingga ke puncak. Ini adalah yantra yang dibuat timbul. Nah, yang ketiga ada Patala yantra. Yantra-yantra ini berbentuk seperti gunung yang terbalik, berlawanan dengan Meru yantra. Yantra ini diukir. Yang keempat ada Meru parastar. Nah,
Meru Parastar Yantra ini adalah yantra yang dipotong. Dan yang terakhir ada Ruram Prista Yantra. Ruram Prista Yantra merupakan yantra yang berbentuk segi empat yang pada dasar dan puncaknya berbentuk kura-kura di puncaknya. Mungkin teman-teman pernah lihat Ruram Prista Yantra ini. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke pengertian mantra. Mantra adalah sebuah pola gabungan kata-kata bahasa Weda yang diidentikan dengan dewa atau dewi tertentu. Mantra-mantra yang ada sekarang adalah warisan yang kita dapatkan daripada Maharshi atau sering kita sebut dengan orang suci. Sadhu dan yogi yang telah mempraktekkan berbagai mantra itu selama ribuan tahun ini menuntun kita untuk mengikuti jejak ajaran beliau. Mantra adalah sejumlah huruf kata yang dijadikan satu karena secara etimologi mantra berasal dari suku kata man yang artinya manana dan kata tra yang artinya trana, yang berarti pembebasan dari ikatan samsara atau dunia fenomena ini. Dari kombinasi man dan tra itulah disebut mantra, yang berarti dapat memanggil datang atau kita sebut dengan amantrana. Mantra merupakan sebuah kata atau kombinasi beberapa buah kata yang sangat kuat ataupun ampuh yang didengar oleh orang bijak dan yang dapat membawa seseorang mengucapkannya melintasi lautan kelahiran kembali. Inilah merupakan arti mantra yang tertinggi. Arti mantra yang lebih rendah adalah rumusan gaib untuk melepaskan berbagai kesulitan atau cara untuk memenuhi bermacam-macam keinginan duniawi, tergantung dari motif pengucapan mantra tersebut. Oke, selanjutnya ada bagian-bagian dari mantra. Mantra yang berupa sebuah daya pemikiran yang diberikan dalam bentuk beberapa suku kata atau kata guna keperluan meditasi dari seorang guru, atau kita sebut dengan mantra diksa. Stotra. Mantra stotra adalah doa-doa kepada para dewata. Strota ada yang bersifat umum, yaitu yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang harus datang dari Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Misalnya doa-doa yang diucapkan oleh para kerohaniawan ketika memimpin persembahyangan. Sedangkan strota yang bersifat khusus adalah doa-doa dari seorang pribadi kepada Tuhan untuk memenuhi beberapa keinginan khususnya. Misalnya doa memohon anak, memohon kekayaan, dan sebagainya. Kawaca mantra. Kawaca mantra adalah mantra yang dipergunakan untuk banteng atau perlindungan dan berbagai rintangan. Baik, selanjutnya merupakan pengertian tantra. Secara umum, tantra dapat diartikan yaitu kekuatan suci dalam diri yang membangkitkan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Tantra adalah konsep pemujaan ide Sang Yang Widiwasa di mana manusia kagum pada sifat-sifat kemahakuasaannya sehingga ada keinginan untuk mendapat sedikit kesaktian. Sedikit aja ya, jangan banyak-banyak karena manusia itu serakah. Oke, Tantra adalah ilmu pengetahuan kerohanian yang untuk pertama kalinya diajarkan di India 7.000 tahun silam. Oke, 7.000 tahun silam. Tan berasal dari akar kata Sanskerta yang berarti perluasan dan tra berarti pembebasan. Dengan demikian, Tantra merupakan latihan rohani yang mengangkat manusia ke dalam suatu keadaan tidak sempurna menjadi sempurna, dari keadaan kasar menjadi halus, dari kemelekatan menjadi terbebaskan. Nah, berikutnya ada lanjutan penjelasan dari Tantra. Perkembangan Tantra berjalin dengan perkembangan peradaban di India kuno. Pada saat Tantra tumbuh menjadi latihan rohani yang utama, India sedang mengalami suatu masa persimpangan sejarah. Di barat laut, suku-suku pengembara dari Asia Tengah yaitu Arya mulai memasuki India yang mereka namakan Bharata Warsa atau tanah yang menghidupi dan mengembangkan umat manusia. Meskipun mereka adalah bangsa pengembara dengan kebudayaan perang, di kalangan mereka ada juga para bijak yang dikenal sebagai risi yang mulai mengumpulkan
atau berbagai pertanyaan mendasar tentang asal mula dan tujuan alam semesta. Dari definisi bahwa kata tantra terdiri dari dua kata, yaitu tana dan tra, yaitu berarti bahwa melalui pelaksanaan sadhana puja, bakti, dan metode yang lainnya, seseorang bisa mengelola alam dan kekuatan Tuhan sesuai dengan keinginannya. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke fungsi nih. Jadi, yang pertama itu ada fungsi yantra. Fungsi yantra diyakini bisa menetralisir efek buruk planet tertentu dan juga meningkatkan efek baiknya. Sebuah bindu atau angka 0 adalah bentuk dasar yang nantinya bisa dikembangkan menjadi berbagai bentuk yang menandakan berbagai keinginan, metode, atau pengetahuan. Bindu ini adalah titik pusat yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan konsentrasi seseorang. Seringkali, tanda ini dikembangkan untuk membentuk sebuah segitiga atau lingkaran, panjang dan lebarnya sebuah bentuk yang disebut yantra. Fungsi mantra. Secara umum, pasti teman-teman udah tahu ya fungsi mantra itu apa. Sebagai media penghubung dengan Tuhan, sarana meditasi dan pemusatan pikiran, pedoman hidup, serta untuk memohon perlindungan dan keselamatan. Mantra juga bisa berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan keyakinan, mengatasi kondisi hidup, dan mencapai tujuan spiritual dan material melalui vibrasi dan resonansinya. Fungsi tantra yang terakhir, tantra berfungsi untuk memurnikan energi atau prana dalam tubuh, menyeimbangkan cakra, dan mencapai kesadaran tertinggi atau pembebasan, yaitu moksa. Melalui praktik spiritual yang meliputi penggunaan mantra dan yantra, tantra juga bertujuan untuk membangkitkan kekuatan mistis atau kita sebut dengan siddhi. Baik. Oke, teman-teman, itu saja penjelasan aku tadi mengenai materi tantra, mantra, dan yantra. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf, dan saya tutup presentasi ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.